Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk channelnya Vlogcast ini saat ini sudah berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 357.000 subscriber ya. Ini angka yang cukup luar biasa sekali ya bagi kita sebagai seorang YouTuber pemula ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya trik apa sih yang digunakan oleh channelnya Vlogcast ini sehingga bisa dengan mudah mendapatkan subscriber sebanyak 357.000 subscriber ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tidak hanya seputar bagaimana cara kita mendapatkan subscriber, tetapi di sini saya akan membahas seputar bagaimana cara kita bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menggunakan YouTube ini. Sebagai seorang YouTuber, alasan dasar kita untuk bisa berkarya di YouTube ini adalah pastinya karena tergiur dengan penghasilan yang bisa kita dapatkan di YouTube ini. Tidak munafik ya teman-teman ya, manusiawi sekali kalau misalkan kita memikirkan untuk mendapatkan penghasilan. Toh kita juga membangun channel ini dengan menggunakan biaya dan itu pastinya akan memerlukan uang ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar channel yang kita kelola saat ini tidak hanya mudah untuk mendapatkan viewer dan juga subscriber, tetapi juga mudah untuk mendapatkan penghasilan. Di sini kita langsung masuk saja ke contoh channelnya Vlogcast ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk channelnya Vlogcast ini saat ini sudah berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 357.000 subscriber ya. Ini angka yang cukup luar biasa sekali ya bagi kita sebagai seorang YouTuber pemula ya. Bagaimana tidak, jangankan mampu untuk mengumpulkan 357 subscriber ini, untuk mengumpulkan 10 subscriber per hari aja itu masih sangat susah sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya trik apa sih yang digunakan oleh channelnya Vlogcast ini sehingga bisa dengan mudah mendapatkan subscriber sebanyak 357.000 subscriber ini ya. Kalau kita lihat untuk video-video yang dibagikan di channelnya ini merupakan video yang berdurasi panjang ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat untuk video yang paling populer yang ada di channel ini, kita lihat untuk jumlah viewernya ya. Nah, untuk video yang paling populer yang ada di channel ini, di sini kita lihat ya teman-teman ya, hanya mendapatkan view sebanyak 33.000 view saja ya teman-teman ya. Ini untuk video yang paling teratas yang ada di channel ini. Lalu pertanyaannya, kenapa sih channel ini bisa dengan mudah mendapatkan subscriber sebanyak ini gitu kan? Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman ya melalui analitik di social blade seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, untuk perolehan subscriber yang ada di channel ini ya, saya akan tunjukkan ini channel Vlogcast tadi ya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk analitik perolehan subscriber yang didapatkan di channel ini. Nah, kalau kita analisa melalui analitik melalui social blade seperti ini ya teman-teman ya, channel ini masih sangat minim sekali untuk mendapatkan subscriber ya. Kalau kita lihat di sini pada bulan Februari tahun 2020, channel ini hanya mendapatkan subscriber sebanyak 40 subscriber saja. Kemudian juga pada bulan Maretnya ini hanya 10 subscriber saja ya. Artinya rata-rata subscriber yang didapat di channel ini masih sangat minim sekali ya. Nah, sampai seterusnya channel ini terus mendapatkan peningkatan jumlah subscriber ya, hingga sampai pada titik tertinggi channel ini mampu mendapatkan subscriber sebanyak 102.000 subscriber ya. Lalu kenapa sih alasannya channel ini kok semudah ini untuk mendapatkan subscriber pada bulan September ini gitu kan, sebanyak 102.000 subscriber ya. Kalau kita lihat juga pada peningkatan jumlah view pada channel ini ya, pada bulan yang sama pada bulan September 2022 ini channel ini mendapatkan view sebanyak 88 juta ya. Nah, sampai di sini mungkin sudah terbayang ya, kenapa sih channel ini kok bisa mendapatkan view sebanyak 88 juta di channel ini. Sedangkan pada video yang berdurasi panjang di channel ini hanya mendapatkan 33.000 untuk video yang paling populernya ya. Sekarang kita lihat ke bagian video shortnya di sini teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Channel ini menggunakan trik video short ya teman-teman ya, untuk meningkatkan jumlah viewer di channel ini dan juga meningkatkan jumlah subscribernya. Kalau kita lihat untuk jumlah view yang didapat di channel ini ya, untuk jumlah view yang paling populernya ya di channel ini berhasil mendapatkan view sebanyak 53 juta ya. Ini untuk video yang tertingginya ya. Kemudian juga disusul dengan video yang lainnya yang ini juga berhasil mendapatkan view belasan juta hingga puluhan juta view ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa channel ini bisa mendapatkan subscriber sebanyak ini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menggunakan trik seperti ini tidak ada yang mustahil ya bagi kita ya. Sepanjang kita mampu untuk konsisten untuk membagikan konten-konten video short tersebut di channel YouTube kita, mau kita membagikan konten-konten video short seperti apa saja di channel YouTube kita, sepanjang kita konsisten untuk membagikan video tersebut, itu nantinya akan mampu sekali membantu channel YouTube kita akan bisa mendapatkan banyak viewer dan juga bisa mendapatkan banyak subscriber
subscriber. Tetapi yang paling penting yang perlu kita ingat adalah jangan pernah untuk menggunakan konten-konten re-upload ya. Jadi teman-teman cobalah untuk menggunakan konten-konten original ya. Buatlah konten-konten se-original mungkin di channel YouTube teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah untuk konten-konten re-upload itu tidak bisa kita monetisasi, tidak bisa kita gunakan? Jawabnya bisa saja teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan konten-konten re-upload, bahkan teman-teman bisa memonetisasi channel YouTube teman-teman tersebut dengan menggunakan konten-konten re-upload. Tetapi sepanjang teman-teman mampu memodifikasi konten-konten tersebut, itu akan aman untuk bisa dimonetisasi channel YouTube teman-teman tersebut ya. Tetapi resiko lainnya akan tetap ada ya teman-teman ya. Kita tetap akan mendapatkan resiko kalau kita menggunakan konten-konten re-upload di channel YouTube kita. Resikonya adalah bisa saja channel kita ini nantinya akan terdapat klaim hak cipta dari si pemilik asli konten tersebut, atau bahkan bisa saja channel kita ini nantinya akan terdeteksi sebagai konten berulang oleh pihak YouTube, yang pada akhirnya nantinya channel kita akan didismonetisasi oleh YouTube ya. Nah, jadi untuk menghindari hal itu terjadi, sebaiknya teman-teman harus menggunakan konten-konten se-original mungkin. Nah, kembali lagi ke channelnya Vlogcast seperti ini ya. Di channelnya Vlogcast ini menggunakan konten-konten original ya. Ini bukan konten re-upload teman-teman ya. Dan juga untuk menggunakan konten-konten seperti ini hanya memanfaatkan mainan karet atau balon teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan video-video seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali. Kita hanya menggunakan balon, kemudian kita mengisi balon tersebut dengan air. Nah, saat proses pengisian balon tersebut dengan air, kita hanya merekam video tersebut ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan terlebih dahulu balon apa yang akan teman-teman gunakan, ataupun mainan karet apa yang akan teman-teman gunakan ya untuk teman-teman jadikan konten di channel YouTube teman-teman tersebut ya. Sampai pada akhirnya ke proses pengisian air pada balon tersebut ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan konten-konten seperti ini untuk teman-teman bagikan di channel YouTube teman-teman ya. Nah, ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman ya. Kita tidak harus menggunakan cara-cara yang sulit seperti itu ya. Kita bisa menggunakan cara-cara yang sederhana seperti ini ya. Sepanjang kita mampu untuk konsisten untuk membagikan konten-konten seperti ini di channel kita bisa menggunakan trik seperti ini untuk membantu channel kita mendapatkan view dan juga mendapatkan banyak subscriber seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau memang semudah ini untuk mendapatkan viewer dan juga mendapatkan subscriber, pertanyaannya kenapa channel tutorial ini tidak juga menggunakan cara-cara seperti ini? Bahkan channel tutorial ini sampai dengan pada saat video ini dibuat hanya mendapatkan subscriber sebanyak 48.000 saja seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah memang saya tidak menggunakan channel ini untuk saya tambahkan video-video short di channel ini. Jadi di channel tutorial ini memang sengaja saya fokuskan untuk membagikan konten-konten yang berdurasi panjang seperti ini saja, untuk membagikan konten-konten tutorial YouTuber seperti ini saja ya. Untuk membagikan video-video short seperti ini, tentu seperti yang sudah saya sampaikan, saya tidak hanya memiliki satu channel ya teman-teman ya. Perlu diketahui, saya tidak hanya memiliki satu channel ya. Yang itu juga saya sudah mencoba untuk membagikan konten-konten yang itu saya anggap mudah untuk mendapatkan view dan juga saya anggap mudah untuk mendapatkan subscriber. Dan alhamdulillahnya dari beberapa channel saya tersebut itu sudah berhasil mendapatkan banyak view dan juga berhasil mendapatkan banyak subscriber seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman ya, bahwa selagi ada cara yang bisa membantu kita untuk mempermudah kita untuk mendapatkan viewer dan juga mempermudah kita untuk mendapatkan subscriber, atau bahkan mempermudah kita untuk mendapatkan penghasilan sekalipun, tidak ada salahnya untuk kita coba ya teman-teman ya. Yang paling penting untuk kita ingat bahwa kita harus menggunakan konten-konten original ya teman-teman. Jangan menggunakan konten-konten re-upload agar kita terhindar dari resiko-resiko yang itu nantinya bisa saja memungkinkan channel YouTube kita akan didismonetisasi atau bahkan channel kita nantinya akan di-banned oleh YouTube ya. Nah, jadi sepanjang teman-teman mampu membuat konten-konten original, teman-teman silahkan saja untuk mencobanya ya. Apalagi dengan menggunakan cara-cara yang seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, untuk penghasilan yang didapatkan oleh channelnya Vlogcast ini, kita lihat berdasarkan analitik melalui social blade seperti ini. Nah, untuk menganalisa penghasilan dari social blade seperti ini ya, karena channel ini terdapat dua jenis konten ya. Ini ada konten video yang berdurasi panjang ataupun juga konten yang berdurasi pendek atau video short ya. Nah, untuk menjadikan patokan pada social blade ini tentu tidak bisa ya teman-teman ya. Kita tidak bisa mengukur seberapa besar channel ini mendapatkan penghasilan ya. Tetapi di sini kita bisa mengestimasikan ya. Channel ini berhasil mendapatkan view sebanyak 46.758 view ya di dalam 30 hari terakhir ya. Artinya kalau misalkan kita hitung saja, ini adalah view yang didapat dari konten short seperti ini ya. Nah, kalau untuk konten short seperti ini, untuk harga RPM-nya ini kan sangat kecil ya
ya teman-teman ya. Ini lebih kecil dibanding dengan nilai RPM video yang berdurasi panjang. Tetapi kalau kita lihat dari jenis kontennya, konten ini mampu menjangkau penonton dari berbagai negara ya, seperti itu ya. Artinya kalau kita simpulkan, harga iklannya juga nantinya akan cukup tinggi ya, karena video ini bisa ditonton dari berbagai negara, seperti itu ya. Nah, kalau kita estimasikan ya, untuk penghasilan yang didapatkan oleh channel ini dalam 30 hari terakhir ya, untuk jumlah view sebanyak 46,7 juta ini, kalau misalkan kita hitung kasar saja ya teman-teman ya, di sini saya akan coba hitung ya. Kalau kita perkirakan dengan harga RPM yang saya dapat ya untuk wilayah Indonesia ya, untuk per 1000 view-nya video saya hanya dihargai sebesar Rp57 saja. Nah, ini target penontonnya adalah orang Indonesia. Kalau kita estimasikan untuk nilai RPM secara rata-rata yang itu kontennya ditonton dari berbagai negara itu sebesar Rp200 saja ya teman-teman ya. Coba kita akan kalikan ya teman-teman ya untuk penghasilan yang didapat di channelnya Vlogcast ini tadi. Nah, ini kan 46,7 juta ya, kita kalikan dengan Rp200 ya. Oke, sekarang kita bagikan dengan 1000. Nah, penghasilan yang didapat di channelnya Vlogcast ini sebesar 9,3 juta rupiah. Ini hitungan kasar ya teman-teman ya. Ini hitungan kasar untuk jumlah view yang didapat sebesar 46,7 juta ini. Tentu secara akuratnya kita tidak bisa mengestimasikan berapa sih penghasilan real yang didapat di channel ini ya. Karena untuk nilai RPM video short ini juga kita belum bisa memastikan ya berapa besaran untuk nilai RPM yang itu rata-rata videonya ditonton di berbagai negara, seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa menjadikan gambaran buat teman-teman ya, terkhusus teman-teman yang mungkin hanya ingin menambah viewer ataupun juga ingin menambah subscriber ya, ingin cepat dimonetisasi channel YouTube teman-teman tersebut ya. Teman-teman bisa menggunakan trik dengan membagikan video-video short seperti ini di channel YouTube teman-teman ya. Tetapi yang perlu teman-teman ingat ya, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan video short di channel YouTube teman-teman tersebut pada channel YouTube teman-teman yang saat ini sudah terlanjur teman-teman kelola seperti itu ya, teman-teman bisa menggunakan video short tersebut di channel YouTube teman-teman yang saat ini. Agar algoritma video short di channel YouTube teman-teman tersebut bisa terbentuk, teman-teman harus tetap fokus ke satu topik ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, harus tetap fokus ke satu topik. Jangan misalkan teman-teman hari ini mengupload video-video seputar balon seperti ini, kemudian besok teman-teman mere-upload video orang lain. Nah, itu jangan teman-teman. Jangan sampai ada satu video pun yang ada di channel YouTube teman-teman tersebut itu adalah video re-uploadan dari konten orang lain ya. Jadi teman-teman fokuskan saja. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membagikan konten-konten seperti channelnya Vlogcast ini, teman-teman bisa membagikan konten-konten seperti ini ya. Nah, hanya dengan menggunakan balon seperti ini saja. Lagi pula untuk harga balon ini, kalau misalkan kita cari di Shopee ya, harga balon ini juga tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Kita bisa membeli balon yang itu mungkin sudah satu pack seperti itu, yang isinya satu pack itu mungkin bisa 100 balon ataupun juga 50 balon seperti itu ya. Atau teman-teman bisa membeli balon-balon karakter yang itu mungkin barangnya itu dijual satuannya seperti itu ya. Nah, misalkan untuk contoh balon yang ini ya, ini harganya Rp5.000 saja ya teman-teman ya untuk harga balon seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan budget teman-teman sendiri ya. Kemudian juga untuk pembuatan videonya, teman-teman bisa membuat lebih dari 10 video per hari ya. Jadi jangan hanya satu video saja, karena ini adalah video short ya, video yang berdurasi pendek yang mana durasi maksimalnya itu adalah 1 menit. Jadi untuk 10 video saja, kalau teman-teman merekam satu video tersebut teman-teman pakai dalam durasi 1 menit, artinya untuk 10 video tersebut kita hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja ya. Nah, jadi waktunya juga tidak terlalu banyak yang harus kita gunakan seperti itu ya untuk membuat konten-konten seperti ini. Setiap hari pastikan teman-teman harus membagikan video-video short di channel YouTube teman-teman ya. Nah, jadi semakin sering teman-teman, semakin rutin membagikan video-video short di channel YouTube teman-teman tersebut, semakin mudah YouTube akan membentuk algoritma video short tersebut di channel YouTube teman-teman ya. Nah, jadi untuk mendapatkan subscriber dan juga untuk mendapatkan viewer dengan menggunakan video short seperti ini, atau bahkan untuk mendapatkan penghasilan, ini akan sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Lagi-lagi kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa sih saya sendiri gitu kan tidak membuat konten seperti ini di channel tutorial ini, saya memang sengaja tidak berfokus untuk membagikan video-video short di channel saya ini ya, untuk membagikan konten-konten video short ataupun juga konten-konten lain yang itu saya anggap mudah untuk mendapatkan viewer dan juga mendapatkan subscriber. Saya membagikannya di channel saya yang lainnya ya, karena saya tidak hanya memiliki satu channel ini saja ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menggunakan trik seperti ini, tidak ada salahnya untuk teman-teman coba
ya, sepanjang teman-teman tidak mereupload video orang lain ya, atau bahkan jangan sampai sama sekali teman-teman menggunakan video orang lain di channel YouTube teman-teman, teman-teman pastinya akan ada kesempatan untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube atau mendapatkan penghasilan di YouTube ya. Nah, jadi mungkin ini saja informasi yang bisa saya berikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.